Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel A98 Channel bersama saya Aldi Hunter. Di video kali ini kita mau bikin video yang terusan kemarin ya, yang tips bagi pemula ya senapan nuklik. Nih kita part 2-nya dari kita jadi nge-review si Sap Innova ya. Jadi gini teman-teman ya, kita mau mereview nih kedua senapan ini, yang di sini belakang sama yang di depan ya. Terus juga tips cara memilih senapan Innova yang pabrikan Surabaya ya, lisensi Jepang. Jadi ini senapan Sap Innova ini ada KW-nya ya. Jadi kita yang bagi pemula nih harus memilih-milih gitu. Jadi yang pengen yang pabrikan Surabaya yang mana, yang KW itu yang mana ya. Oke langsung aja. Jadi ini untuk Sap Innova pabrikan dulu ya kita jelasin. Jadi untuk senapan pabrikan Sap Innova itu untuk ciri-cirinya senapannya jadi sudah jelas ya dari kardusnya ya. Kita ambilin dulu. Nah ini kardusnya ya. Jadi kalau untuk kardusnya juga dia beda ya sama kalau yang KW ya. Kalau yang kardusan asli pabrikan itu yang short ya, ini kita bahas yang short dulu, yang laras pendek. Jadi itu kardusnya seperti ini ya, kardus seperti ini dia senapannya aja gambarnya seperti ini, dari belakang juga seperti ini, dan juga di sini ada tulisan klaim hak cipta ya. Jadi bagi yang peniru bakalan didenda. Di sini ada tulisan lah pasal-pasalnya, terus di sini ada gambar-gambarnya ya. Tuh di sini ya, tuh. Pokoknya di dalam kardus ini ada yang namanya nih yang di dalam kardus itu pasti ada yang namanya brosur seperti ini ya. Nih pasti kalau yang ori itu pasti ada namanya brosur. Nah dia nih di sini ada keluarga Sap ya, seperti Sap Innova, Sap Innova True Glow Long Shot, Sap Tiger dari short long true glow, sampai ada yang PCP-nya ya, Sap Tiger PCP-nya ada di sini. Terus ada juga Sap AC Deluxe True Glow, Saponic, terus ada ya Saponic, Sap AC Deluxe, si Tiger Innova, sama yang PCP long barrel True Glow dia ada di sini. Nih ya. Nih PCP nih. Dia juga ada PCP-nya juga. Nah, itu yang ori ya. Kalau yang KW dia kagak ada giniannya. Nah untuk kardusnya juga dia polosan ya, warna hijau, cuma ada tulisan Sap Innova, udah itu doang, warna hijau. Terus untuk senapannya juga dia beda ya. Bedanya itu seginya dari chamber, tabung, sama laras ya. Kalau misalkan yang KW itu dia bentuknya sama ya. Untuk dia ada juga popor yang kayak gini juga ada, yang model long juga ada, cuman popornya tetap kayu yang nggak ada ukir, polos. Tetap dia ada dua model, yang model kayak gini misah popornya, ada juga yang nyatu tapi dia yang long. Yang long itu dia larasnya panjang ya, 65 dia. Nah kalau yang KW itu dia dari segi chamber ya. Nah untuk segi chamber itu dia nggak ada warna hijaunya kayak gini, dia hitam polos. Nah untuk di bagian si tabung pipa juga beda ya. Kalau misalkan yang KW itu dia langsung los, dia nggak ada penahan perkeongnya di drat belakang ya, jadi dia ngelos. Jadi untuk tabung kapsulnya itu sama drum pentil itu dia nyatu ke tabung ya. Jadi kayak modelnya tabung kapsulnya kayak senapan river langsung dia jadinya. Nah kalau yang Innova ori kan asli pabrikan itu kan dia misah ya, drum sama tabung itu misah, jadi nggak nempel. Nah, terus di belakang ada dratnya juga ya, ada drat penutup perkeong. Nah itu yang ori. Terus untuk chamber yang ori juga ada warna hijaunya di sini, warna hijau. Terus untuk triggernya pisir ya. Kalau pisirnya yang short itu dia ada warna merahnya di sini, tapi kalau yang KW nggak ada, polosan ya. Untuk kualitas bahannya juga beda ya. Jadi gitu, bedakan yang KW sama yang palsu ya. Yang KW sama yang ori. Kalau yang ini yang saya pegang ini saya ori ya. Tuh, ini ori nih tuh. Tuh, hijau tuh, beda ya tuh.
Nah ini saya tambahin ini ya, karet popor ya, karena emang bawaannya dia nggak ada karet popor, jadi saya tambahin biar kelihatan enak ya. Kalau ada karet popornya tuh di bahu itu nempel, jadi enak gitu. Nih itu ya, pokoknya nih mah ganteng lah. Kalau yang kita yang KW itu sama yang ori itu cuma beda berapa ratus ribu ya, kalau di seller lain ya. Kalau di toko dekat teman saya cuma mungkin beda di 150 ribuan atau 200 lah kalau di toko ya. Cuman kalau di seller kan beda, kita nggak bisa samain seller yang daerah Kediri, Jawa Timur, atau ya pokoknya seller-seller lain lah, kan beda-beda harganya. Misalkan di sana murah, di sini mahal ya, jadi kita nggak bisa disamain gitu. Nah terus juga ada yang komen tuh di situ tuh, yang video kemarin ada yang komen katanya mahal, dengan budget segitu katanya nggak segitu, di sini mah murah gitu. Sepengalaman saya, pengetahuan saya, kan waktu itu saya udah pernah bilang ya. Ini ada nih orang yang komen tuh di sini, jadi saya screenshot komenannya, saya taruh di layar ya. Tuh saya taruh di layar, ada tuh namanya siapa itu. Jadi ini saya balas ya. Jadi kalau untuk mahal upgrade-annya gitu kan, nggak sampai segitu kan, saya bilang udah beda-beda. Jadi mungkin dia belum tahu ya kalau saya ngambil senapannya di mana ya. Mungkin yang teman-teman udah tahu baru dia tahu, karena dia emang dia ngambil daerah Jakarta. Apalagi nih yang teman-teman ke pasar baru, ya kan tahu pasar baru Jakarta yang toko senapan anginnya tuh di mall. Teman-teman boleh datang ke situ lah. Kalau emang nggak percaya, tanya Sharp Tiger harganya berapa, Sharp Tiger Long True Glow. Terus tanya teleskop, yang teleskop harganya 350.000, di situ 600.000 ya. Tabung V5 berapa di situ. Teleskop yang kita biasa tahu, yang Basnel atau yang Thomson Predator, kita biasa 350.000, paling mahal banget 370, di situ bisa 600.000. Senapan Innova kayak gini aja nih ya, ini bisa 900.000 ini, kayak gini ori kalau di situ. Makanya ada yang komen itu ya, karena kan emang kita beda-beda di setiap seller. Di Kediri kan, di situ di YouTube itu banyak itu toko-toko senapan kayak sport apalah, pokoknya emang daerah-daerah Surabaya, daerah-daerah Kediri ya. Nah itu dia ngambil langsung ke produsennya, sama dia tetap juga ngambil ke produsen mungkin atau seller lain di toko senapan daerah Jakarta. Cuman kan dia mikirin untuk apa ya namanya, ongkos sewa di mall, ruko. Kalau ruko di pinggir jalan mungkin per tahunnya ya 12 juta lah atau 16 juta lah. Kalau di mall kan beda, per tahunnya itu bisa 80 juta dia nyewa toko. Ya mungkin emang disitulah emang ya namanya di dalam mall ya. Mungkin kalau kita orang awam nih, gila mahal banget, padahal masih standar nih senapan, kok bisa harga 1 juta lebih, 1,6, Sharp Tiger gitu kan. Kalau kita yang orang awam pemula tuh, langsung kaget harganya. Udahlah nyari yang murah aja di online. Sharp Innova, ini ada nih Sharp Innova murah 350.000. Tahu-tahu senapan apa? Senapan Innova KW. Kadang kalau pemula tuh gitu. Kalau kita nggak tahu perbedaan yang KW mana yang ori. Jadi udah jelas ya, yang KW itu kardusnya cuma tulisan Innova. Nah kalau yang misalkan yang ori itu banyak, ya ada tulisan yang tadi saya kirimin tuh, yang saya kasih gambar itu ori. Saya nggak pernah ngambil yang KW. Ya emang yang KW itu nggak bisa pakai V5. Terus untuk larasnya juga kualitasnya kurang gitu, untuk bahan-bahannya kurang lah. Tapi kalau untuk popor, saya akuin dia finishingnya bagus untuk popor ya. Cuman ya begitu, interior di dalamnya itu kurang gitu. Daripada kita ngambil yang KW ya kan, cuma mengejar harga murah, mendingan tanggung gitu. Jadi untuk yang komen yang mahal, jadi nggak bisa disamain mas. Jadi nggak bisa disamain. Ya mungkin sepengalaman mas, nggak harganya nggak nyampe segitu, karena ya mungkin di toko senapan lain beda-beda. Jadi kita nggak bisa disamain yang di sini gitu. Kalau emang penasaran, datang aja ke sini, saya anterin hari Sabtu, udah hari siang ke siang sana, datanya harganya berapa. Nggak usah ya kaget boleh gitu, tapi kagetnya dalam hati aja, mahal banget ya gitu. Jadi yang harganya sekian-sekian bisa di sana sekian gitu ya. Namanya toko senapan di dalam mall ya, kita mau komen, mau kita samain kayak gini, mas kok mahal sih, kayaknya di online murah dah.
kita jangan nggak bisa ngomong kayak gitu di depan dia gitu ya, karena emang dia jualnya dalam mall gitu ya teman-teman. Jadi saya yang komen bagi yang mahal ya, misalkan nih emang mahal yang usah dibeli gitu, cari yang di tempat lain kan banyak di seller-seller lain. Kalau saya emang ya jualnya segitu ya, kita paling ngambil lebih buat ya buat upgrade, jasa upgrade-nya, masangnya sama bensin lah ke tukang bubut, paling itu doang kan ya, paling nggak sampai 100.000 lah, paling 50.000 lah kan. Kita mah nggak ngambil kayak ini ya, nggak terlalu banyak gitu, paling buat beli bensin pulang pergi ada lah gitu. Jadi untuk yang komen jadi gitu ya, kita nggak bisa disamain mas, nggak bisa disamain harga saya harus samain sama yang seller Rono, nggak bisa. Jadi kita setiap toko, setiap seller beda-beda harga gitu ya. Mungkin kalau emang di Kediri biasanya kan emang dia jual senapan itu kan dia emang di rumah, jadi nggak nyewa toko ya. Ada juga yang nyewa toko, ada yang di rumah, jadi punya lahan, mungkin dia punya rumah besar, ada lahan, ada gudang ya, dia punya modal, ya udah dia buka toko senapan di YouTube ya kan, dia ngambil ya karena daerah Kediri dia nyari produsen senapannya banyak di sana, ya udah diambil, makanya dijual harga segitu. Ya pasti emang ada aja ngambil untung, itu pasti ada, setiap jualan pasti ngambil untung ada ya. Kalau saya itu kan sistemnya ada yang minta dibelikan, ya udah saya belikan, saya ambil di toko temen. Kalau minta di-upgrade ya udah saya upgradein di bengkel saya, entar dibubut diapain gitu. Nanti sama saya dites, di-review gitu teman-teman. Jadi sistemnya itu ya saya menitipkan pembelian gitu kepada teman-teman nih yang pengen minta dibelikan, bisa saya ambil barangnya. Jadi bukannya saya jualan di sini, kalau udah jualan di sini mah saya punya stok banyak senapan gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya, jadi nggak bisa kita samain. Mungkin yang teman-teman yang pernah order ke saya ya udah tahu gitu, emang harganya segitu ya segitu gitu. Jadi kita nggak bisa samain, masa uklik harganya kayak PCP sih 2 juta, 1,5, 600.000 juga bisa, 900.000 juga bisa, 1,2 juga bisa gitu. Jadi kita nggak bisa disamain. Dan namanya kita pencinta uklik, kita pencinta main senapan, nggak ada yang katanya mahal. Hobi kita itu emang mahal, cuman mahalnya itu semana gitu ya kan. Kalau emang kita pengennya full upgrade ya emang lumayan, cuman yang kita dapat tuh puas. Jadi emang senapan PCP atau uklik itu emang sensasinya beda-beda. Kalau saya emang lebih senangan uklik karena emang perawatannya mudah, spare partnya juga mudah dicari ya, gampang, perawatannya gampang, nggak kayak PCP ya. Senapan uklik itu yang mau merek Barata, Innova, Tiger, Pony, Garuda, River, itu spare part itu masih banyak semua. Di online itu masih banyak, di toko-toko itu masih banyak. Spare partnya apa sih? Paling juga seal ya. Seal itu kan beda-beda. Ada yang dia pakai seal Gotri, ada yang pakai seal Dop. Seal Dop itu model payung. Itu banyak di online, itu banyak, di toko juga banyak. Kayak seal o-ringnya kita bisa beli satu paket di online itu ada. Dia kayak modelnya kayak gini nih. Kalau untuk seal o-ring ya, nih kayak gini. Dia banyak, ini isi 1.800. Seal o-ring OD22, seal trigger, seal transfer, seal pentil di sini ada nih. Jadi kita bisa beli gitu. Kalau pengen beli seal dopnya juga ada di online, yang mau model apa ada gitu. Jadi senapan uklik itu ada, mau Canon, keluarga Canon ada, keluarga SAP ada, Barata ada, Garuda ada, yang model sistemnya Hammer ada, seal spare partnya ada semua. Terus untuk harganya juga murah meriah. Jadi kita untuk bagi pemula juga buat bongkar gampangnya bongkar pasangnya gampang gitu. Kita bisa memahami untuk belajar karena kita pengen main senapan ya. Emang kalau kita awal baru pengen main senapan emang ya untuk budget atau gimana ya, misalkan kita contoh punya budget 1 sekian, 1 lebih, yang kita dapat apa nih, misalkan upgradeannya ini contohnya nih ya. Kalau ini kan dia emang masih standar ya, paling saya tambahin apa sih namanya, karet bahu, chamber masih standar, cuman untuk CR Teflon saya udah pasang ya, karena CR Teflon itu penting lah bagi saya. Cuman kalau untuk tabungnya dia masih standar, tabung kapsulnya masih standar, larasnya masih standar, trigger masih standar. Jadi yang untuk upgrade itu ya seperti trigger, chamber, tabung, laras, cincin, model PCP.
kita pengen upgrade semua tuh full loh, bisa itu ya. Jadi kalau untuk misalkan upgrade-nya Mas, pengennya nih contoh apa ya, tabung sama seher teflon aja bisa nggak? Bisa, walaupun Sapinova dia chambernya ABS, tapi kalau kita pemakaiannya resik apik itu bakal awet, mau setahun 2 tahun awet. Kita tergantung kita pemakaian aja, yang penting jangan jorok gitu. Jadi ya kita rawat bener-bener senapan gitu. Kalau emang kita belum ada modal, jadi kita ada modalnya buat dapat senapannya upgrade-nya kayak gitu ya, itu bisa. Jadi kita untuk yang cocok itu pakai mimis apa, jadi ini ada nih saya tahu untuk mimisnya ya. Dua senapan ini laras standar, dia cocoknya pakai mimis apa gitu ya. Jadi ini kita langsung ganti aja yang udah upgrade contohnya ya. Jadi untuk yang contohnya standar kayak gini dan yang udah di upgrade tapi upgrade-nya power gitu ada. Oke, ini dia. Kita taruh dulu yang satu. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya Sapinova yang udah upgrade di tabung V5 sama seher teflon, peredam. Nah, untuk trigger belum kita upgrade ya, karena saya triggernya nggak ada, lagi kosong. Jadi kita contohin buat dicontoh aja ini mah ya. Nah, ini yang Innova yang popor kayu keluaran terbaru SK2, dan ini apa sih namanya, pabrikan Surabaya ya, tetap dia pabrikan. Saya nggak pernah ngambil yang nggak pabrikan ya. Ini pabrikan tuh dari segi depannya ya. Ini oke, kita langsung aja jelasin. Nah, ini Sapinova popor kayu ya, jadi terbaru. Nah, untuk bentuk popornya ini sama kayak popor ABS untuk bentuknya ya, tapi untuk bahannya dia beda. Ya, ini popor kayu ya, popor kayu. Ini popor kayu terbaru. Nah, untuk chamber masih standar, tapi yang kita udah ganti adalah tabung V5, seher teflon, terus kita udah pasang di sini peredam FX ya. Ini seher teflonnya. Nah, itu kita udah pasang seher teflon. Untuk tabung V5 kita udah pasang juga. Ini dia. Ini ada karet popor di sini ya. Saya suka nih popornya, klasiknya bagus, untuk warnanya juga bagus, untuk pegangannya juga di tangan saya tuh pas banget ya. Jadi pas banget ini. Jadi walaupun ya ini larasnya masih standar, tapi kita udah support di tabung V5 seher teflon gitu. Kalau kita pengen nambah power, tabung pipa aman, gesekan karena ada seher teflon ya. Terus untuk mimis ya, terus gimana bang? Dia pakai mimis apa cocoknya di jarak 18 meter, 20 meter, 25 meter, di 39 meter atau 40 meter. Dan dia cocoknya nih, seperti biasa dia pakai Canon. Ini Canon Dome ya, ini Canon Dome. Dia untuk beratnya di berapa nih? Di 8,6 grain ya. 8,6 grain, dan sama JBS seperti biasa ya, mimis sejuta umat, JBS 12 grain flat ya nih. Nah, kenapa bang milih JBS 12 grain flat? Karena saya suka dengan mimisnya aja rapi, dari rok-roknya dia rapi, dan tuh sama untuk bagian kepalanya dia papak ya, beda sama GR12 yang lain ya. Kalau papak itu gimana? Untuk daya dobraknya tuh dia bagus. Kalau model papak itu JBS 12 grain ya. Jadi enak lah buat berburu sama ayam hutan, atau misalkan apa, bajing ya, atau kukur, enak lah. Nah, untuk pengetesan nanti besok saya tes. Saya tes nih si Nova ini ya. Saya tes di jarak 18 pakai kertas, nanti pakai apa, Canon Dome, sama kita tes JBS ya, kita JBS juga nanti kita tes. Kita salah satu kita tes juga ya, kita tes jarak 18 sama 39 meter, besok kita tes. Jadi cocok dia ya, walaupun laras standar ya, jadi kita bisa pakai. Yang penting kita udah support tabung V5, sehernya teflon, terus sama peredam biasanya. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi untuk yang komen, jadi kita nggak bisa samain mas. Mungkin sepengalaman mas itu mahal, yang emang apa adanya. Saya kasih harga segitu ya, kita nggak bisa disamain. Jadi kita nggak bisa disamain seller lain. Misalkan contoh si seller Rono jualnya murah, terus dia ngambil barang di sono murah, terus saya ngambil barang di tempat teman saya
biasa emang teman saya, terus harganya segitu, terus saya jual sama kayak dia, ya nggak bisa. Yang ada saya nombok, ya kan, karena niatnya saya nggak bantu gitu. Jadi yang ada nombok gitu kan, jadi nggak bisa, kita nggak bisa disamain. Jadi untuk teman-teman yang emang kaget dengan harganya segitu, ya misalkan nyari tempat lain boleh aja, silahkan gitu. Kalau emang di saya kan emang tempat request upgrade ya, upgrade mau pasar ikan atau darat juga bisa gitu. Jadi gitu teman-teman ya. Ini contoh sapi Nova, besok kita pengetesan ya, mantap. Oke teman-teman ya, karena udah malam juga ya, jadi kita lanjut besok aja pengetesannya. Oke teman-teman, kita sudahi video kali ini. Bila teman-teman suka video ini, jangan lupa subscribe, like, and comment. Mantap.